Baik, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat siang lebih tepatnya karena ini sudah pukul 11. Iya, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan. Kemarin kita sudah PTS. Sebelum saya ke berikutnya, saya mau memperlihatkan dulu. Ini hasil PTS kalian yang untuk matematika peminatan. Bentar. Jadi untuk matematika kemarin kita membahas tentang vektor ya. Kita kemarin ada PTS. Ternyata ada yang mau mencoba seperti pada tugas. Di awal pokoknya nggak pakai mikir, langsung aja pencet jawabannya. Dan akhirnya nilainya jelek. Akhirnya minta ulangan ulang. Ada yang seperti itu kemarin. PTS Matematika Peminatan, kelas 10 MIPA. Baik, ini share screen. Oke, yang ini ya. Bisa dilihat. Ini dia. Di sini itu semuanya terdeteksi ya. Kalian berapa detik ngerjainnya itu kelihatan. Lihat nih, misal Arsyad. Arsyad ini mengerjakan ini nomor 1 itu benar. Dan dia mengerjakannya dalam waktu 1 menit. Nah, pertanyaan 2 benar, ini waktunya cuma 21 detik dia ngerjainnya. Ini semuanya kedeteksi ya. Jadi kalau kalian ngerjainnya sembarangan, nggak pakai mikir, itu kelihatan banget. Nah ini kan orang ngerjainnya 9 menit nih. Arsyad nih, berarti mikir nih ngerjainnya. Kalau nggak mikir itu ada contohnya nanti ya. Lihat. Nah ini Arsyad dapat nilainya lumayan bagus, dia dapat nilai yang tertinggi. Nah, kita cek sama yang nggak mikir. Ini ada nih, contohnya yang nggak mikir. Kita lihat di bawah-bawah sini ada nih. Nih misalnya. Nih, 3 detik. Sepintar apa sih ngerjain 3 detik? Lihat soal langsung pencet. Lihat soal langsung pencet. Ini 18 detik. 21 detik. 8 detik, bayangin. Secerdas apa ini orang ini? Ini 8 detik ngerjainnya. Ini baru buka soal langsung dipencet. Ini 3 detik ngerjainnya. Tadi Arsyad ngerjain tuh 9 menit loh, baru bisa dapat jawaban yang benar. Ini 3 detik ngerjainnya. Ini 9 detik, 9 detik. Kurang dari 10 detik rata-rata ngerjainnya. Semuanya kedetek di sini ya. Ini yang kayak gini nih jangan harap kalian nanti dapat nilai tuntas nih kayak gini nih. Saya nggak bisa mengampuni orang-orang yang nggak berpikir. Yang saya nilai itu usaha kalian ya, dan usaha kalian itu bisa dilihat dari sini. Ketika kalian mengerjakannya dengan usaha kayak gitu, kelihatan. Kalau orang berusaha itu tentu saja dia akan berpikir gitu. Berpikir itu nggak cuma 3 detik langsung karena 3 detik itu artinya nebak doang, nggak pakai mikir. Semuanya kedetek di sini. Jadi saya mungkin nanti ada yang dia itu nilainya pas-pasan kayak gini 47 ini kan nggak tuntas nih. 47, 47. Tapi bisa jadi nanti di rapat tuntas. Karena sekali lagi saya menghargai usaha. Saya nggak cuma lihat nilainya doang, tapi saya juga melihat usahanya, apakah mengerjakan dengan usaha atau cuma sekedar tebak-tebakan doang. Kalau cuma nebak pencet A, B, C, D, A, B, C, D, apa susahnya sih anak bayi yang baru bisa megang HP juga bisa itu. Nggak perlu pakai sekolah sampai kelas 10. Saya nggak suka yang kayak gini. Jadi saya pastikan itu pasti nilainya yang ngerjainnya pakai tebak-tebakan, saya pastikan tidak tuntas. Nah, itu usaha kalian nanti ketika kalian PAS nanti apakah kalian tetap mengulang hal yang sama atau tidak. Kalau kalian berubah, ya mungkin nilai juga akan berubah. Tapi kalau kalian tidak berubah, ya mohon maaf. Nilai kalian tidak bisa saya tuntaskan. Belajar itu perlu proses, usaha. Bukan dengan bermain tebak-tebakan.
Atau nanti maunya waktu ulangan saya bikin esai aja semuanya. 40 soal esai semua kayak gitu. Biar berasa gitu. Dikasih kemudahan itu kan alternatif pilihan jawaban kan untuk bisa kalian itu memastikan, oh udah ngerjain nih, jawaban saya benar nggak ya? Kalau ada kan di situ pilihan jawabannya, oh, berarti langkahnya sudah benar. Kan gitu buat petunjuk ABCD itu. Bukan dibuat untuk main tebak-tebakan. Baru buka soal, pencet jawabannya, baru buka soal, belum dibaca langsung. 3 detik itu nggak cukup loh untuk membaca soal. Oke, kemarin kita udah bahas tentang vektor itu sampai di operasi vektor. Sampai di operasi vektor. Hari ini kita akan bahas vektor lebih dalam lagi. Kalau kemarin kita udah sampai bahkan sampai perbandingan ya kita kemarin ya. Perbandingan vektor itu sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke sub materi yang baru, yaitu tentang perkalian, bukan perkalian, lebih tepatnya ke panjang vektor ya. Panjang vektor dulu. Panjang vektor ini relatif mudah. Panjang vektor. Setiap materi yang ada di depan yang sudah kalian pelajari itu akan berhubungan sama materi yang ada di belakang sini. Jadi pastikan kalian masih mengingat materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Misal di sini untuk yang pertama itu ketika misalnya dia diketahui sebuah vektornya ya. Diketahui cuma sebuah vektor. Nah, yang pertama, jika diketahui sebuah vektornya, maka di sini ketika dia hanya diketahui sebuah vektor saja, maka untuk mengetahui berapa panjangnya, kita mengetahui bahwa kalau sebuah vektor misalnya vektor P kayak gitu, vektor P, ini kan komponennya itu kalau dia berada di R2, kalau dia berada di R2, maka dia cuma terdiri dari komponen X dan Y gitu ya. Nah, sehingga panjang vektor itu nanti akan dilambangkan dengan tanda pagar seperti nilai mutlak, seperti ini. Untuk menghitungnya itu cuma tinggal menggunakan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadratnya. Mirip rumus Pitagoras. Mirip rumus Pitagoras. Nah, ini kalau dia berada di R2. Bagaimana kalau misalnya dia berada di R3? Nah, sama aja. Kalau di R3 kan berarti ada komponen X, Y, dan Z. Nah, sehingga untuk panjang vektornya sama persis, cuma di situ kita tambahkan dengan Z-nya saja. Nah, sini akar berarti ada X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Seperti itu. Kalian perhatikan di situ ada bentuk akar ya. Tentu saja berarti nanti kita akan melibatkan operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar itu udah kita pelajari waktu di kelas 9 ada, waktu di kelas 10 juga kemarin waktu kita belajar perpangkatan juga ada itu tentang operasi bentuk akar itu seperti apa. Nah, contohnya misalnya gini. Ada sebuah vektor namanya vektor A. Vektor A itu misalnya angkanya adalah 1 dan negatif 2. 1, negatif 2. Maka panjang vektor A adalah, nah misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan komponen dari A itu cuma ada 2 angka, yaitu 1 dan min 2. Maka kita jawab, panjang vektor A bisa kita singkat dengan menuliskan lambang seperti ini saja. Nah, kemudian kita hitung akar dari 1 kuadrat ditambah dengan negatif 2 dikuadratin. Sehingga di sini jadinya akar dari 1 kuadrat itu 1 kali 1, artinya berarti 1, ditambah dengan negatif 2 itu dikuadratin, berarti negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2, ya berarti positif 4. Sehingga di sini jawabannya panjang vektornya adalah akar
5. Nah, untuk akar 5 itu sendiri, itu dia nggak ada hasilnya ya, maksudnya bentuk bilangan bulatnya itu tidak ada. Maka stop sampai di situ saja. Berarti panjang vektor A itu adalah akar 5. Berbeda halnya kalau misalnya nanti kalian dapetin akar 4 misalnya, atau akar 9, atau akar 16. Nah, ini kan dia punya bentuk nilai yang dalam bentuk bilangan bulat ya. Jadi kalian bisa jawab tuh, kalau akar 4 ya 2, kalau akar 9 ya 3, kalau akar 16 ya 4. Tapi kalau ini akar 5 kebetulan nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah, berarti stop sampai di situ aja. Tapi ada juga yang bentuknya nanti misalnya di sini saya kasih lagi contoh pertama, contoh kedua. Misalnya di situ ada vektor B misalnya. Vektor B ini dia dalam bentuk 3 angka, misalnya di sini -1, 2, dan berapa nih? Anggap aja 5 gitu ya. Ini sama aja caranya ya, walaupun dia 3 angka, dia tetap aja. Di sini jadinya berarti untuk panjang vektor B-nya, ini berarti tinggal akar dari -1 dikuadratin, ditambah dengan 2 dikuadratin, ditambah dengan 5 dikuadratin. Nah, bilangan negatif itu kalau dikuadratin hasilnya positif ya. Jadinya di sini akar dari 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 25. Nah, berarti di sini kebetulan di sini angkanya adalah akar 30. Akar 30 itu juga dia kalau misalnya mau diubah ke dalam bentuk akar lain, itu dia nggak bisa. Maka stop sampai di sini. Stop sampai di sini. Tapi kalau misalnya kalian dapat bentuk akar, dia tuh emang nggak bisa diakarin jadi bilangan bulat gitu murni, tapi bisa diubah dalam bentuk lain. Misal kalian ngitung kok dapatnya akar 12 misalnya gitu. Akar 12 itu memang dia nggak ada gitu nilai dalam bentuk bilangan bulatnya, tapi dia bisa diubah dalam bentuk lain. Misal ini kan akar 4 dikalikan dengan 3. Akhirnya mungkin di pilihan jawaban nanti ketika kalian menjawab soal pilihan ganda, maka dia berbentuk 2 akar 3. Nah, jadi seperti itu. Untuk cara perubahan ini udah kita bahas di bentuk-bentuk akar, terus harusnya kalian sudah bisa. Tapi kalau akar 30 gimana? Kalau akar 30 itu dia udah mentok ya nggak bisa. Karena 30 itu kalau misalnya kita faktorisasi prima pun di situ angkanya 30 bagi 3 ini 10 bagi 2 5. Nah, di sini angkanya itu nggak ada yang kembar. Karena dia nggak ada yang kembar itu artinya berarti dia nggak bisa diubah ke dalam bentuk akar lain. Berbeda dengan 12 kok bisa sih? 12 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk faktorisasi primanya, dia ada angka kembarnya. 12 bagi 2 itu 6, bagi 2 itu 3. Nah, itu lihat. Duanya ada double. Nah, kalau ada yang double-double kayak gini ketika difaktorisasi prima, maka itu artinya dia bisa diubah ke dalam bentuk akar yang lain. Gitu. Itu cirinya. Untuk bisa membedakan ini bisa diakarin atau enggak gitu. Oke, itu petunjuknya. Sekarang yang ini kita lewati, nanti kalau kalian lupa nyatetnya atau kalian kelewat, kalian bisa tonton lagi YouTube-nya. Kemudian saya lanjutkan ini tadi ketika misalnya diketahui sebuah vektor aja ya. Jadi ada sebuah vektor aja. Jadi vektornya ada terus kita diminta untuk mencari berapa panjang vektornya gitu. Nah, ini contoh pertama dan contoh keduanya ada. Sekarang gini, bagaimana kalau misalnya ada dua buah titik koordinat? Nah, di sini jika diketahui dua titik koordinat. Contoh, misal kita punya diketahui
Titik A itu 1, min 2, dan 3. Dan B itu titik koordinatnya 5, 1, dan min 3. Seperti itu. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa panjang vektor dari A ke B. Diketahui dua buah titik koordinat seperti ini. Ingat, titik koordinat berbeda dengan vektor. Kalau titik koordinat itu artinya dia dipisahkan oleh tanda koma seperti ini ya. Nah, sedangkan vektor itu dia tidak dipisahkan oleh tanda koma, jadi angkanya itu langsung gitu. Kalaupun dia disusun ke samping, dia angkanya pakai spasi doang gitu, nggak pakai koma-komaan. Kalau dia pakai koma-koma gini, ini artinya titik koordinat ya. Baik. Jawab. Kalau untuk soal yang seperti ini, kan dikatakan bahwa ini adalah vektor dari A ke B. Vektor dari A ke B itu kan bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Seperti materi yang sudah kita pelajari. Vektor dari A ke B bisa dituliskan dalam bentuk AB tanda panah di atasnya. Di mana makna dari AB itu sendiri itu adalah B kurang A. Ingat-ingat, B kurang A. Berarti titik koordinat yang B dan A ini kita kurangkan gitu. Kita kurangkan. Jadi kalau misalnya di sini dia bilang panjang vektor dari A ke B, ya udah berarti dari A ke B ini vektornya kita kasih tanda pagar. Gini jadinya. Itu artinya membacanya yang tanda pagar dibaca panjang. Panjang. AB-nya ya udah berarti di situ panjang vektor AB dituliskan dengan lambang seperti ini. Nah, secara makna A ke B itu adalah B kurang A. Oh, berarti komponen dari si B akan kita kurang dengan A dulu, maka baru dia bisa menjadi sebuah vektor. Maka di sini kita bisa tuliskan berarti tinggal angka 5 itu dikurang dengan 1 dulu. Baru dia jadi sebuah vektor. Kalau dia udah jadi sebuah vektor, baru kita kuadratin. Kemudian nanti kita tambahin 1 dikurang dengan negatif 2. Nah, ini dikuadratin juga. Ditambah dengan min 3 dikurang 3 dikuadratin. Seperti itu. Akhirnya di sini kita dapatkan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat dikurang dengan ditambah dengan negatif 6 dikuadratin. Sekarang tinggal kita hitung. Oh, berarti ini jadinya 16 ditambah 9 ditambah 36. Akhirnya kita dapatkan di sini akar dari 64. Kok 64, sorry. Ini berapa? 25 ditambah dengan 36, sorry, 61. Akar 61. Jadi panjang vektor dari A ke B itu adalah akar 61. Nah, akar 61 bisa nggak diubah? Nah, tergantung. Kalau soalnya di situ dia nanti pilihan ganda, bisa jadi akar 61 nggak ada, kemudian diubah dalam bentuk lain. Tapi kalau soalnya esai gimana nih? Kalau soalnya nanti bentuknya esai. Esai itu sampai sini boleh. Nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Nah, kita bisa cek apakah 61 itu bisa diubah ke dalam bentuk akar lain. 61 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa. Nah, kalau dia nggak bisa gimana ini? Itu artinya dia adalah bilangan prima ya. Nah, jadi 61 itu ternyata nggak bisa dibagi dengan angka berapapun. Berarti dia itu adalah bilangan prima. Kalau dia prima gimana? Ya udah mentok sampai sini doang, berarti nggak usah diubah-ubah. Emang nggak bisa berubah. Kesimpulannya berarti ketika kita mendapatkan sebuah soal
yang diketahui dua buah titik koordinatnya, maka di sini simpulan ya. Jadi kalau misalnya ada dua buah titik koordinat, jika di sini tadi A itu sama dengan kita anggap aja X1, Y1, Y2 gitu ya, Y2. Z1 gitu ya. Kemudian B itu dia X2, Y2 dan Z2, maka untuk mencari panjang vektor AB seperti ini, itu berarti kita gunakan X2-nya dikurang X1 dulu, baru dikuadratin. Ditambah Y2-nya dikurang Y1 dikuadratin. Ditambah dengan Z2 dikurang Z1 dikuadratin. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia diketahui dua buah titik koordinat, maka rumusnya dua titik koordinat itu tinggal kita kurangin dulu, baru dia dikuadratin. Kok dikurang dulu? Iya, karena dia bentuknya titik koordinat. Sedangkan kalau yang tadi, yang pertama, itu dia sudah dalam bentuk vektor. Tujuan mengurangkan ini adalah untuk mengubahnya dalam bentuk vektor. Makanya di situ masing-masing dia dikurangin dulu, supaya jadi vektor. Baru dia bisa dikuadratin. Seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, itu dia sudah dalam bentuk vektor. Jadi nggak ada bentuk pengurangan-pengurangan. Gitu bedanya. Sedangkan yang kedua ini adalah kalau dia berbentuk titik koordinat. Berarti diubah dulu dalam bentuk vektor dengan cara dikurangkan gini. Nih, baru nanti dikuadratin. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Bisa dipahami? Gimana kalau misalnya titik koordinatnya cuma X, Y? Ya berarti cuma sampai Y aja gitu. Nggak usah bingung ya kalau misalnya dia cuma dua titik koordinat doang. Oke, baik. Itu sudah, kemudian ada pertanyaan atau tidak? Ada atau tidak? Sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, sip. Enggak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sini. Vektor satuan dulu. Vektor satuan. Nah, untuk vektor satuan itu sendiri nanti akan ada lambang baru yang akan kalian temukan. Tapi secara makna, vektor satuan itu apa sih? Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Panjangnya 1. Itu namanya vektor satuan. Kalau tadi kan kita udah belajar cara menghitung panjang vektor. Nah, berarti kalau misalnya dia panjangnya akar 61, berarti kan dia bukan 1. Oh, berarti vektor AB itu bukan vektor satuan. Terus tadi juga di contoh yang pertama ada yang panjangnya akar 5. Oh, berarti dia bukan vektor satuan juga, ini vektor A nih. Nomor 2, vektor B, akar 30. Oh, berarti dia juga bukan vektor satuan. Karena syarat untuk menjadi sebuah vektor satuan, panjangnya harus 1. Nggak boleh selain angka 1. Nah, untuk menghitung berapa vektor satuan itu, tentu saja kita akan menuliskannya nanti, tinggal menghitung aja panjangnya berapa. Tapi di sini ada lambang baru yang akan kalian temukan.
Di mana vektor satuan itu nanti akan dituliskan dalam bentuk seperti ini. E topi. Bacanya gitu. E ada topinya. Dari V, seperti ini, vektor V, itu sama aja dengan vektor V-nya secara normal, kita bagi dengan panjang vektornya. Nah, jadi kalau misalnya di sini vektor V itu misalnya di ruang dimensi 2 ya, ruang dimensi 2, maka jika vektor V itu kita tuliskan dalam bentuk X sama Y gitu, maka untuk E topinya dari V itu sama dengan vektor dari V itu kan tadi X dan Y, dibagi dengan panjang vektor V. Panjang vektor V berarti apa? Akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Atau boleh juga dituliskan seperti ini. Dalam bentuk 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikali dengan XY. Boleh seperti itu. Kalau dia di ruang R3 gimana? Ya sama aja, cuma nambah Z doang. Tapi lambangnya di situ sama saja. Cara perhitungannya sama saja. Baik, kita ambil satu buah contoh untuk vektor satuan ini sendiri. Untuk vektor satuan ini sendiri. Contoh. Misalnya di sini ada vektor. Vektornya namanya vektor A. Di sini angkanya itu adalah 1 per akar 5. Di bawahnya ada 2 per akar 5. Nah, maka pertanyaannya di sini gini. Apakah vektor A merupakan vektor satuan? Pertanyaannya begitu. Maka kita kembali ke definisi vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Vektor yang panjangnya 1. Ri, jangan ketiduran, Ri. Kita cek. Untuk menghitung panjang vektor tadi itu kan menggunakan rumus akar. Ini berarti komponennya 1 per akar 5 itu kita kuadratin ditambah dengan 2 per akar 5-nya juga dikuadratin. Cek dulu apakah nanti menghasilkan angka 1 atau tidak. Kita lihat cara perhitungan untuk bentuk yang pecahan seperti ini seperti biasa, atas kita kuadratin, bawah kita kuadratin juga ya, karena pangkat 2 ini milik atas dan bawah. 1 dikuadratin ya 1. Kalau akar 5 dikuadratin, akarnya hilang jadi per 5 biasa.
Nah, sedangkan yang di sampingnya 2-nya dikuadratin juga. Oh, berarti jadi 4. Di bawahnya akar 5 dikuadratin, ya jadi 5. Tuh, jadinya gitu. Kita hitung, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti langsung 1 tambah 4, 5. Di bawahnya tetap. Ingat ya, kalau penjumlahan pecahan itu atasnya tinggal ditambah kayak biasa, kalau bawahnya itu sama. Kalau sudah, maka ini kita lihat 5 bagi 5 berapa? Yo, 5 bagi 5 berapa? 1. 1. Itu, Pak. Nah, ini jadinya akar 1. Akar 1 itu berapa? Ya, 1. Nah, tuh kan. Berarti karena di bawah sini ternyata dia menghasilkan angka 1, berarti kita bisa bikin kesimpulan. Ini kan pertanyaannya apakah vektor A merupakan vektor satuan? Iya. Karena panjang vektor A adalah 1. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia vektor satuan atau tidak, ya cuma tinggal seperti itu saja. Cek apakah panjangnya 1 atau tidak. Begitu saja. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk yang ini? Kalau misalnya 2 tuh iya juga atau tidak, Pak? Tidak dong, karena kan syarat untuk menjadi vektor satuan kan dia panjangnya harus 1. Nggak boleh selain 1. 1,1 aja nggak Oh boleh. ya. Ya. Ya, pokoknya dia selain 1 berarti bukan vektor satuan. Begitu saja. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Baik, pintar semuanya berarti sudah.